Halo semua, di 2026 ini selamat tahun baru ya. Seperti yang udah gue janjiin di tahun lalu, bulan ini gue bikin 2026 prediksi. Prediksi 2026. Anyway, di tahun 2026 ini ya, gak kalah hebohnya dengan 2025. Kenapa tuh? Karena Saturnus, Neptunus, dia masuk ke Aries, pada akhirnya beneran ninggalin Pisces. Terus si Chiron, si penyembuh trauma itu akhirnya meninggalkan Aries, ya kan, dia masuk ke Taurus. Terus ada Uranus, ya, yang beneran masuk ke Gemini, fix bakal ninggalin Taurus di belakang. Terus tahun ini juga ada si Jupiter ya yang meninggalkan Cancer masuk ke Leo. Wow kan? Wow. Oke. Nanti dicek aja buat semua zodiak ya prediksi 2026. Tapi kali ini gue bikin jadi dua bagian. Dua bagian ya. Nah, karena kelamaan, kepanjangan dan belum tentu kalian butuhkan saat ini semuanya. Jadi nanti akan gue bikin poll ya di akhir video. Jadi kalian kalau memang ingin nonton part keduanya, coba di komen di akhir video ya. Kalian kapan ingin nonton part keduanya, di bulan Januari juga atau nanti di bulan Juni? Untuk bulan Juli sampai Desember ini. Oke, dicekidot. Halo Jam, bagian kedua untuk prediksi 2026 dari bulan Juli ke Desember. Sebelum gue mulai, gue ngingetin aja di part pertama udah gue keluarin nih tema buat Gemini di tahun 2026. Energinya clearing, energinya Virgo, South Nodes di Virgo, ya, karma yang perlu ditinggalkan. Jadi lanjut langsung aja ke bulan Juli ya. Bulan Juli untuk Gemini. Oke, kalian dapat Eight of Cups sesuai. Dan di bulan Eight of Cups. Jadi kalian akan meninggalkan hal-hal yang udah nggak memenuhi lagi kebutuhan emosional kalian. Jadi kalau kalian emang udah nggak nyaman, ya, dimanapun kalian berada, ya, kalian akan tinggalkan, ya, clearing. Karena ini emang di rumahnya si Virgo itu sendiri untuk Gemini ya. Jadi entah kalian harus meninggalkan rumah, ya, nilai-nilai lama, ya, atau stabilitas emosional kalian yang kalian selalu tuntut dari dalam diri kalian sendiri untuk mendapatkan stabilitas itu. Kalau nggak, kalian nggak akan pindah, kalian nggak akan pergi, kalian nggak akan karena ya meninggalkan zona nyaman kalian lah, titik. Gitu. Kita lihat apa yang terjadi pada Gemini di bulan Juli ya dengan dadu astrologi. Yang belum subscribe, tolong subscribe. Matahari, kalian dapat matahari ya, kalian dapat rumah kedua dan kalian dapat energi Leo. Matahari di bulan Juli itu ada di bulannya Cancer ya, maksudnya seasonnya Cancer, jadi matahari ada di Cancer dan energi Cancer jelas buat Gemini itu ada di rumah kedua. Kalian dapat rumah kedua juga di sini ya, tentang nilai-nilai yang mungkin kalau kalian ingat, gue pernah bahas itu juga di bagian pertama ya. Kalau kalian kelewatan bagian pertamanya, dicek aja ya. Part pertama ada di awal bulan Januari gue publish. Ya, kalian akan dengan energinya matahari di situ akan terungkap ya. Bagaimana kalian menilai diri kalian sendiri ya, bagaimana nilai-nilai yang kalian kembangkan selama ini itu ya, kalian akan mendapatkan pencerahan lah tentang itu, akan terungkap kebenaran tentang itu ya. Secara emosional apa yang
Jadi mungkin stabilitas emosional itu buat kalian penting banget gitu. Jadi itu kalian akan sadari di bulan Juli. Itu yang membuat kalian sendiri galau dan menyebalkan buat, karena di rumah kedua kalian ingat ingat ya di bulan apa? Di bulan Mei. Energi kalian yang menyebalkan itu ya. Karena kalian galau, segalau-galaunya gitu kan. Kalian capek dan jengah. Nah, itu juga karena ya itu stabilitas emosional yang kalian inginkan, tuntut gitu. It, ya kalian akan mendapatkan kesadaran itu. Kalian akan tercerahkan lah dengan energinya ini di bulan Juli ini ya. Kenapanya gitu ya, dengan energinya itu ego kalian juga gitu. Karena matahari itu juga nggak hanya mengungkapkan kebenaran ya, tapi juga ego kita sendiri. Oke. Okay? Dan juga kalian dapat energinya Leo. Leo itu dipengaruhi oleh matahari. Ambisi kita, ego kita, ya, dan bagaimana kita mengekspresikan diri. Nah, itu energi Leo yang perlu kalian rilis. Ya, perlu kalian rilis. Alright. Dan di bulan Juli ini energinya ya, Neptunus sama si Saturnus retrograde. Jadi kayaknya kalian dipaksa. Sebelum kalian benar-benar menciptakan perubahan, ya, ada delay. Padahal udah dari bulan Januari ya kalian membangun ini apa namanya visi dan segala macam, udah mulai planning, ya, strategi dan segala macamnya. Itu akan ya, walaupun kalian akan mulai bersikap mengambil tindakan untuk mulai meninggalkan gitu. Mungkin kalian udah juga pindah, tapi untuk benar-benar tindakan tindakan secara realnya ke depannya itu akan tertunda, ya, akan tertunda. Dan matahari akan berkonjungsi atau berdialog dengan si Jupiter, ya, yang mana ada di Leo. Oke. Okay? Jadi kalian diminta untuk sangat bersabar, ya, untuk karena di sini pencerahan itu, kesadaran itu tentang ego kalian sendiri, ya, tentang ambisi kalian sendiri, ya. Itu nggak sejalan. Karena bahasanya si Saturnus mah dengan Neptunus yang retrograde, ya, itu kalian kurang grounded. Jadi di sini kalian diminta untuk reality check, ya, dengan ambisi-ambisi kalian sendiri. Oke, lanjut ke bulan Agustus. Ouch. Bulan Agustus kalian dapat Three of Pentacles. Ini energi Capricorn. Bicara tentang Capricorn, itu energi Saturnus juga ya. Jadi kalian mencoba untuk lebih grounded ya, lebih disiplin dan tanggung jawab. Jadi kalian itu tadi mencoba membangun network, ya. Membangun network, memperluas network, ya, pertemanan, atau mungkin mulai berkolaborasi untuk membangun project-project kalian sendiri ya.
Dan di bulan Agustus ini, ya, South Node geser meninggalkan Virgo masuk ke Leo. Jadi nggak perlu ya gue ulangin tentang apa sih Leo itu, ya, ya. Ambisi kita, ego kita, ya, bagaimana kita mengekspresikan diri. Dan nggak hanya ada si South Nodes, karma itu sendiri, ya, tapi juga ada si Jupiter yang akan membesar-besarkan itu supaya kita sampai ke titik jenuh, sampai kita bisa melampaui zona nyaman kita sendiri, ya. Supaya kita lebih mudah paham, mengerti, makanya dibesar-besarin, gitu, ya. Jadi hati-hati untuk Gemini. Dan kalau South Node-nya dia masuk ke Leo ninggalin Virgo, ya, North Node-nya meninggalkan Pisces masuk ke Aquarius. Nah, untuk Gemini ini untuk lebih fair sama diri sendiri dan sekitar, dan juga untuk lebih untuk lebih bisa beradaptasi lagi, dan mungkin juga pindah, ya, untuk beberapa dari kalian yang ini pindah nih, mulai pindah nih, ya, di bulan Agustus, mulai dari bulan Agustus lah, mungkin ada beberapa dari kalian mulai pindah rumah, pindah kerjaan, entahlah ya. Kita lihat dengan dadunya di bulan Agustus. Oh ya, Chiron si penyembuh trauma juga retrograde, ya, di Taurus. Kalian dapat Pluto, planet transformasi di Aquarius. Terus kalian dapat rumah ketiga dan energinya si Virgo. Jadi kalian sangat berambisi untuk menciptakan perubahan-perubahan sih di bulan Agustus ini. Jadi kalian akan ya menuntut keadilan. Kalian nggak mau, kalian udah nggak mau lagi berkompromi lah bahasanya gitu. Ya. Kalian ingin meninggalkan, melepaskan semuanya. Yang lama lah, energi-energi lama dengan energi Virgo di situ. Ya. Kalian pengen jalannya dulu lah gitu. Nggak mau terlalu overthinking, ya, di bulan Agustus itu. Dan di bulan Agustus itu juga ada gerhana matahari di Leo, ya, dan gerhana bulan di Pisces. Jadi ya, bahkan sampai ke visi kalian jangka panjang kalian tuh juga kalian mulai lebih kendorkan gitu. Kalau di pertengahan tahun 2026 kalian sangat bersemangat itu, ya, semangat untuk itu mulai kalian kendorin tuh, ya, dengan energinya gerhana bulan di Pisces di akhir bulan, ya, Agustus. Nah, dengan energi gerhana matahari di Leo kita udah ngerti dong, ya, tadi udah gue jelasin. Lanjut kita ke bulan September. Di bulan September Gemini dapat Queen of Cups. Wih, kan mulai gatel lagi. Kenapa setiap gue baca bikin konten hidung gue gatel. Anyway, kalian dapat Queen of Cups, energinya Cancer. Tapi Jupiter udah nggak di situ, ya. Jupiter adanya di Leo. Anyway, karena ini energi Cancer, ini di bulan September untuk kalian yang punya ini lebih ke me time, ya. Jadi mungkin untuk beberapa dari kalian udah pindah, udah ninggalin pekerjaan, udah pindah rumah, ya. Jadi kalian lebih ke me time. Mungkin beberapa dari kalian ini sifatnya lebih ke jadi ibu, ngurusin anak dan segala macam, ya.
dan lebih mendengarkan intuisi kalian. Ya. Kita lihat apa yang terjadi pada Gemini di September. Moon, ya. Energinya Queen of Cups itu sendiri Cancer. Ya. Kalian dapat energi rumah ke-7 dan Leo lagi-lagi. Ya, kalian pingin me time di sini juga sifatnya adalah supaya kalian nyaman dengan diri kalian sendiri dulu gitu loh. Kalian lebih fokus pada sisi emosional kalian, me time ya, dan lebih mendengarkan intuisi kalian. Kalian pingin nyaman ya, ingin menemukan kenyamanan dalam diri kalian sendiri dengan energinya The Moon di bulan September ini. Dan ada New Moon di Virgo. Ya mungkin seperti yang tadi gue bilang, ada yang baru pindah rumah gitu ya. Dengan energinya rumah ke-7 di sini buat Gemini itu, rumah ke-7 itu relationship. Ya, rumah ke-7 buat Gemini itu energinya Sagittarius. Ya, Sagittarius. Jadi mungkin juga kalian lagi nge-explore ya. Lagi nge-explore, lagi jajal gitu ya, coba-coba untuk berpartner. Karena di bulan Agustus kan kalian mencoba untuk memperluas, mengekspan ya, untuk project, bisnis atau apapun itu ya. Kalian mencoba untuk membangun kolaborasi ya. Jadi kalian mencoba untuk explore masalah partnership ya. Karena bicara tentang energinya rumah ke-7 ini, ya kalian punya kebebasan kok gitu. Jadi kalian lagi nge-explore. Dan kalian juga dapat energinya Leo ya. Leo. Jupiter di Leo dan South Node satu karma itu sendiri yang di Leo. Jadi mindset, keyakinan dan semua pengetahuan bahkan wawasan-wawasan kalian yang jangan sampai itu menjadi batasan-batasan kalian sendiri untuk lebih terbuka dan explore ya. Mungkin karena kalian punya pengalaman atau trauma ya, itu menjadi batasan buat kalian gitu kan ya. Karena di bulan September itu sendiri ada energinya Chiron, si penyembuh trauma, itu balik lagi ke Aries. Jadi balik lagi ke persimpangan jalan ya. Kalian di persimpangan jalan, kalian punya banyak opsi dan kalian selalu bingung. Nah, dan yang masih retrograde. Ya, dan di bulan September itu juga Lilith itu sisi gelap emosional kita. Kenapa jadi gelap? Karena sisi emosional yang kita inginnya berontak gitu loh, yang nggak sesuai dengan norma-norma atau nilai-nilai sosial. Itu pindah ke Capricorn, masuk ke Capricorn meninggalkan Sagittarius. Jadi kalian coba untuk meredam lebih tepatnya, karena kalian lagi masa penyesuaian ya, dengan energi-energi baru. Jadi kalian mencoba untuk lebih grounded secara emosional, lebih mencoba untuk menyesuaikan dan memedam lagi semua apa namanya fire ya, flame atau api dalam diri kalian, hasrat kalian untuk keinginan-keinginan kalian itu sendiri. Kreativitas kalian bahkan itu kalian redam dulu gitu. Oke. Dan Uranus juga retrograde di Gemini. Kan? Jadi ya mesti semuanya direm. Nah, semuanya direm. Oke. Lanjut ke bulan Oktober. Ya, lanjut ke bulan Oktober. Untuk Gemini kalian dapat apa? Five of Cups.
Ini energi Scorpio dan memang bulan Oktober bulannya Scorpio, ya kan? Five of Cups, kalian ada penyesalan di situ. Ya, kalian menyesal, kalian ya agak sedikit sedih ya. Mungkin beberapa dari kalian ini juga tentang relationship yang kalian tinggalkan. Ya. Lagi-lagi nih general reading. Jadi kalian agak ada penyesalan di situ. Kita lihat apa yang terjadi pada Gemini di bulan Oktober. Neptunus, rumah kedua, dan Sagittarius. Jadi mungkin karena kalian juga lagi nge-explore masalah partnership, ya, relationship, dan mungkin ada yang lagi ngejajal. Ini juga masalah relationship itu maksudnya adalah romance, ya. Kalian menyesal, ya kan? Kalau kalian sudah meninggalkan relationship yang lama, ya. Karena istilahnya kalian menyesal di sini karena sebenarnya itu adalah harapan-harapan kita sendiri dengan energi Neptunus ya, yang keluar di sini. Ekspektasi-ekspektasi kita sendiri yang membuat kita menjadi ada penyesalan. Karena nilai-nilai visi kita, ya idealnya buat kita itu sendiri yang menjebak. Karena ini energi rumah kedua. Ya, yang penting buat kalian. Dan mungkin kalau kemarin-kemarin di bulan Mei kalian begitu menyebalkannya gitu ya, dan sampai akhirnya kalian istilahnya ada yang putus ya, pisah ya. Di situ kalian menyesal. Jadi istilahnya sekarang dengan energinya Sagittarius di sini yang kalian mencoba untuk nge-explore, yang jajal sini jajal sana, kalian menyesalkan dengan kebebasan yang kalian miliki. Semua serba salah tuh, ya kan? Wow. Dan di bulan Oktober ini Pluto, planet transformasi itu direct di Aquarius. Jadi kalian lagi-lagi lebih fokus pada diri kalian sendiri, nilai yang bagaimana kalian mencintai diri kalian sendiri dan tidak memberikan kebahagiaan itu di kantongnya orang lain gitu loh. Gak akan menuntut kebahagiaan pada orang lain, tapi pada diri sendiri. Ya. Dan perubahan-perubahan itu, transformasi itu ya, kalian mulai coba fokus pada pengembangan diri kalian sendiri. Dan Venus retrograde di Scorpio di bulan Oktober. Ya, udah clear. Lanjut aja, nggak ada yang terlalu signifikan. Oh ya, Mercury retrograde di Scorpio. Jadi mengevaluasi cara berpikir kalian sendiri ya, mindset. Lanjut kita langsung ke bulan November untuk Gemini. Kalian dapat Five of Swords, move on. Kalian ingin move on. Ya. Itu energinya lagi-lagi Libra. Energi Libra buat mungkin ada beberapa dari kalian ini juga ada yang ada third parties, ada yang main apa namanya, segitiga, apa sih namanya, ada cerita perselingkuhan di situ ya di tahun 2026 ini. Intinya sih kalian mau move on di bulan November ini ya. Mungkin yang disesalkan juga tentang ekspansi. Wow, ruwet deh energi Gemini. Ya, seperti pikirannya juga yang overthinking itu bikin ruwet. Anyway,
Di bulan November ini energinya yang signifikan itu gua ngelihatnya Mars itu konjungsi ya dengan Jupiter di Leo. Itu berdampak buat Gemini ya. Jadi tindakan kalian bagaimana? Sikap kalian bagaimana? Ya. Kalau kalian mau move on itu apa? Bagaimana? Tanggung jawab yang kayak gimana? Kalian akan bertindakan yang kayak gimana terhadap diri kalian sendiri setidaknya ya, bukan pada orang lain, tapi diri kalian sendiri karena kalian ingin meninggalkan apapun itu dan mencoba menjalin hubungan dengan diri kalian sendiri di bulan November. Apa yang terjadi pada Gemini? Ya, kalian dapat Venus, ya kan? Venus. Kalian dapat rumah keempat dan kalian dapat Pisces. Wah, Venusnya ada di mana? Ada di Libra, ya kan? Iya. Kalian mencoba untuk lebih mencintai diri sendiri. Masih masih proses self love ya. Me time tadi masih berkelanjutan. Kalian coba untuk nyaman sama diri kalian sendiri dan ya berdamai dengan diri kalian sendiri deh. Dengan energinya rumah keempat ini ya. Dan dengan energinya Venus itu kalian diminta untuk belajar memberikan batasan-batasan. Bagaimana caranya? Maksudnya apa memberikan batasan-batasan? Karena energi Pisces ini punya kecenderungan untuk nggak punya batasan dalam melakukan segala sesuatunya, termasuk mengorbankan dirinya, Bang. Jadi kalian diminta untuk juga mengenal kekurangan atau kelemahan dan bahkan mengakui, sehingga kita tahu di mana kita harus memberikan batasan kepada apapun yang eksternal itu ya. Jadi jangan sampai kita mengkhianati diri kita sendiri gitu loh. Pengorbanan itu worth nggak? Pantas nggak kita lakukan untuk diri kita sendiri? Ini tetap intinya jadinya tetap self love ya. Anyway, nggak ada lagi yang signifikan di bulan November untuk Gemini. Lanjut langsung ke bulan Desember ya. Bulan Desember untuk Gemini kalian dapat apa? Justice, lagi-lagi energi Libra. Ya, Venus di Libra. Di bulan Desember Venus masuk ke Scorpio. Jadi kalian lebih punya tekad yang kuat untuk menjadi yang lebih adil terhadap diri kalian sendiri. Nggak perlu kita menuntut keadilan ke luar, ke eksternal, ya kan? Karena kalian mungkin udah lebih mengerti bagaimana mencintai diri sendiri. Anyway, langsung aja gue ngeliat ke dadu astrologinya apa yang terjadi pada Gemini di bulan Desember penghujung 2026. Kalian dapat Mars, sikap, tindakan, rumah ke-12 terhadap nilai-nilai yang kalian selama ini pegang. Jadi patokan atau tolak ukur kalian, pedoman, prinsip. Nah, atau ini bicara tentang alam bawah sadar kalian ya. Dan kalian dapat energinya Aries juga. Itu yang bagaimana kalian menentukan
tentang dengan siapa kalian berteman, tentang di mana kalian berada, tentang kontribusi apa yang kalian bisa berikan, jalan apa, ya tentang persimpangan jalan, ya opsi-opsi yang kalian miliki. Ya, dalam bersosialisasi. Perlu nggak kalian istilahnya memperjuangkan teman-teman kalian, network kalian melebihi dari diri kalian sendiri? Ya. By the way, di bulan Desember ini, sebenarnya karena ini energi Mars, Mars masih di Virgo di bulan Desember. Ya, kalian masih fokusnya masih pada self love dan istilahnya masa transisi ya. Kalian masih baru saja masih dalam energi move on, meninggalkan yang lama. Jadi kalian masih dalam masa penyesuaian, okay, dengan nilai-nilai yang baru mungkin. Ya. Dan di bulan Desember itu Jupiter direct di Leo. Direct lagi-lagi. Retrograde. Nah. Kalian diminta untuk merevaluasi lagi ya tentang pertemanan kalian. Bagaimana kalian bersosialisasi dan bernetwork. Untuk energi Saturnus dan Neptunus dia direct. Jadi kalian akan lebih grounded ya. Karena kalian lebih punya batasan-batasan. Kalian lebih bisa memproteksi diri kalian sendiri lah, kurang lebih. Seperti itu. Oke, dan ini general reading. Jadi kalau kalian mau personal reading atau private reading itu di bawah di box description gue ada link ke WA gue ya. Dan akan ada bonus kalau kalian mau personal reading. Gue ada ini healing ya, healing. Ya, ada healing candle, healing lilin. Ini handicraft, bukan pakai cetakan tapi pakai tangan ya. Herbal, dibuat dari herbal dan kristal yang memang sesuai dengan temanya yaitu healing, dan ada afirmasi untuk kita bisa lebih bisa ngeproteksi diri kita sendiri. Ini bisa kalau kalian nggak mau personal reading bisa pre-order atau bahkan ngambil yang memang udah ada. Nah kalau untuk Gemini gue ngelihatnya kalian butuh healing. Oke, deh segitu aja. Semoga resonates dan berguna. Kalau ya jangan lupa untuk like, comment, and share.